Perhentian yang ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Tatkala Yesus menampaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah. Mana mungkin kita harus menghibur orang lain? Beginilah kita sering membela diri." Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena Kau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu, supaya kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami dari dosa dan kelemahan kami, lalu kami dengan berkenan kepada-Mu. Ayolah kami mengeluarkan orang yang berusaha sekitar kami, sebab Kau Tuhan kami dan Tuhan kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Yang sejati kini akan kuratapi dosa dan perhentian yang ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali muncul dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya pada Bapa yang memberikan kekuatan besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi. Marilah kita berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, Yesus yang baik. Bebaskanlah kami dari dosa yang memberatkan kami. Tutuplah kami untuk jalan-Mu, jalan yang
Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membagikannya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 benang. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang bumi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang bumi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimana kasih kita terhadapnya? Sudahlah seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menolong aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu lakukannya untuk aku. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena misalnya Engkau telah memberikan martabat kami yang selamat berdosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menjadi apa yang ada martabat kami. Jadi semoga kami selalu berhormat kepada menjaga martabat sendiri yang Engkau lakukan dari sesama kami, sebab Tuhan kami dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihilah kami. Allah kasihilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, kami pribadi Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyembuhkan dosa-dosa kami, agar kami terbangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau sebagai Tuhan kami dan sepanjang masa. Tuhan kasihilah kami. Allah kasihilah kami orang berdosa ini.
mengulangi kesalahan kami dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Pemberian yang ke-12, Yesus mati di salib. Kami menyembah Engkau yang Tuhan dan bersyukur kepadamu. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir kain suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami.